Kitab itu tidaklah sempurna, tapi dia mengandung kebenaran, makanya disuruh cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan ya, akhirnya ada juga orang Kristen yang mau jujur, yang mau ya mengatakan bahwa Bible itu memang tidak sempurna. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa oh ini kan firman Tuhan pasti sempurna gitu. Tetapi kenyataannya selama ini yang kita lihat dari hasil diskusi lintas iman, banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang kita temukan. Banyak sekali ayat-ayat sisipan yang kita temukan. Banyak sekali perkataan-perkataan manusia yang dimasukkan. Contoh, perkataan-perkataan Paulus, surat-surat Paulus. Bagaimana mungkin kalian katakan itu kitab suci? Apakah omongan Paulus memang suci? Ini kan perlu teman-teman pikirkan. Terutama teman-teman Kristen ya. Kalau yang mau berpikir, seharusnya kalian bisa renungkan. Bagaimana mungkin tulisan Paulus itu dianggap sebagai kitab suci? Apakah Paulus orang suci? Apakah Paulus inkarnasi Tuhan? Bahkan kita lihat, lebih banyak tulisan Paulus daripada tulisan Yesus, daripada statement Yesus. Kalau Yesus ngomong apa, kita nggak tahu benaran atau tidak. Karena sampai hari ini, penulis kitab Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu masih diperdebatkan. Tidak ada bukti jelas bahwa yang menulis adalah murid Yesus langsung. Nggak ada. Dan tidak ada bukti bahwa Yesus yang ngomong seperti itu. Apakah benar yang ada di tinta merah di kitab Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu adalah perkataan Yesus? Nggak ada. Sampai detik ini tidak ada buktinya, teman-teman. Masih according, anggapan. Menurut bapak-bapak gereja, yaitu benar statement dari Yesus. Seberapa persen kebenarannya? Ya tentu saja ini perlu diragukan. Bisa jadi ada ditambah-tambah sama penulis, diubah-ubah sama penulis dan sebagainya. Tapi yang paling pasti adalah tulisan Paulus. Kitab Paulus kepada jemaat itu mereka copy paste. Jadi sesuai apapun yang Paulus sampaikan itu di copy paste. Ya mungkin nggak semua. Tapi yang statementnya tidak ada yang diubah. Jadi misalnya ada kalimat 5, ya, ada 2 paragraf, itu 2 diambil, baru mungkin paragraf berikutnya nggak diambil. Paragraf berikutnya mungkin nggak diambil karena dianggap tidak penting. Contoh, mungkin Paulus menyampaikan juga permasalahan keuangan, laporan bendahara, laporan keuangan pelayanan dia, itu kan nggak mungkin dimasukkan. Tapi Paulus pasti ada kasih data-data. Apa yang sudah dia lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, itu yang nggak dimasukkan. Tapi selebihnya, motivasi-motivasi yang diberikan oleh Paulus, ceramah-ceramah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat, ya, kata-kata motivasinya itu dijadikan kitab suci. Dijadikan kitab suci oleh teman-teman Kristen. Itu fakta. Artinya, ini bukan kitab suci. Bahkan kalau orang-orang Kristen yang jujur, itu mereka sendiri mengakui, Bible itu nggak lebih daripada hadis. Ya, nggak lebih daripada hadis umat muslim. Kitab hadisnya umat muslim bahkan lebih lemah lagi. Karena parawinya nggak jelas. Ya. Sanadnya nggak jelas. Kalau di Islam jelas gitu kan. Ini dengar dari siapa, ini dengar dari siapa, reputasinya bagaimana. Dijelasin, penulis ini reputasinya begini. Gurunya itu siapa, gurunya punya reputasi gimana. Kalau Bible siapa? Nggak jelas. Nggak jelas ya. Apa hubungan antara Lukas dengan Yesus? Masih bingung. Apakah ini Lukas muridnya Paulus? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tetapi ya di sini kita bisa lihat lah adanya kejujuran sedikit kejujuran. Dan saya putarkan sebagai inilah ya informasi buat teman-teman. Kitab itu tidaklah sempurna, tapi dia mengandung kebenaran, makanya disuruh cari. Kebenaran dan kesempurnaan itu 2 hal yang berbeda. Jadi, bukan sempurna. Sebaiknya kita pakai kata-kata tidak sempurna. Jadi Alkitab itu tidak sempurna, tapi mengandung kebenaran. Kebenaran dan kebenaran dan kesempurnaan itu 2 hal yang berbeda.
Jadi untuk menyempurnakannya, kau cari sendiri. Berarti yang Nggak bisa menyempurnakannya nanti sempurna, kau. Bang. Di dunia ini nggak ada yang kesempurnaan. Nggak bisa Ya, sempurna kitab suci. iya, makanya tadi biar kalau kau cari tidak sempurna gimana pula mau kau mengimani sesuatu yang tidak sempurna? Berarti kan harus ada yang menyempurnakannya. Itu Bukan salahnya gitu? Pak Cil. Kalau ada yang sempurna di dunia ini selain Allah, nanti kita pakai itu untuk membantah sanggahan Allah. Itu dia Waktu yang penghakiman. dipakai Tritunggal. Itu dia Ya dipakai inilah Tritunggal dan mengatakan bahwa Tritunggal ini sempurna gitu loh. Nggak yang boleh sempurna. yang Yang kadang diperintahkan sama Allah itu cari kebenaran, bukan cari kesempurnaan. Ini ayatnya ya. Ini yang kadang ayatnya. buat aku malu sama teman-teman Kristen tuh tidak bisa menjawab pertanyaan simple gitu loh. Apakah Bapak dan Yesus pribadi yang sama itu nggak berani jawab itu yang kadang aku merasa apa ya? Matius 6 ayat 33. Matius 6. Perhatikan ya kata-katanya. Bukan disuruh nyari kesempurnaan. Matius 6 ayat 33. Dia bilang gini. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kesempurnaannya. Dia nyari benar. Bukan sempurna. Kalau Alkitab itu sempurna, maka dia sama dengan itu, dengan yang memberikan wahyu. Berarti misalnya gini, saya lakukan semua apa yang tertulis di Alkitab. Bersunat, puasa, gereja, berdoa, sempurna apa yang saya lakukan. Tapi Allah bilang, kau masuk neraka. Saya akan komplain dong. Loh, aku kan melakukan semua apa yang dilakukan sama Alkitab. Ini Alkitab kau yang bikin. Terus Allah bilang, aku yang menciptakan itu, maka aku hancurkan. Apa kau? Jadi bingung kita. Paham ya Bang? Nggak boleh pakai Alkitab untuk menyodorkan pahala-pahala kita. Maka ditulis lagi di Alkitab. Ayatnya ini, tunggu ya. Tapi karena kasih karunia. Dia tulisannya gitu. Tidak ada yang sempurna tadi. Tidak sempurna tadi kau pergi ke gereja. Karena di Bible itu tidak ada ke gereja gitu loh. Makanya kau tidak sempurna gitu. Kalau kau tidak ke gereja, kau ke sinagoga, ya ikut Yesus, kau bisa jadi sempurna. Sedikit mendekati sempurna gitu loh. Nggak ada sempurna tapi masalah Bang. Tapi tadi masalah tuh malu sama kau. Apa hal dia malu sama kau nih? Silakan Bang Masalah. Iya Bang Tony. Ini jawab secara ditanya apakah Bapak dan Yesus itu pribadi yang sama? Kalau saya berani jawab dengan tegas, bukan. Mereka ini dua pribadi yang beda gitu. Gitu aja. Jadi menurut kau dua pribadi yang beda gitu? Gitu masa? Ya, karena jadi Yesus Bapak dengan Yesus itu berarti kau bidat baru lagi, kau udah melanggar lagi konsili tahun 381 ini. Konsili 381, ya kan? Konsili 1 itu udah menyamakan sederajat Bapak dengan jadi Pak Ci ini maunya gimana sih sebenarnya? Pak Ci maunya orang Kristen nih gimana? Mau Bapak konsili inilah dipakai gitu. Iya serba salah juga gereja ini berdarah-darah loh waktu konsili ini. Kita ikutin konsili Tritunggal salah. Terus kita siapa bilang salah? Nggak ada aku bilang salah, nggak ada aku bilang salah. Seharusnya kalian tuh mengikuti konsili Tritunggal ini. Iya, nanti balik lagi dibahas lagi tuh. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Dan yang penting mereka masih mau jujur lah. Dan ini yang kita kejar terus, dan ini yang terus kita edukasi kepada para pendengar. Bahwa ya kalian harus jujur gitu. Harus mereview ulang, harus mempertanyakan apa benar ini firman Tuhan atau ini hanya karangan-karangan. Ini yang kita perjuangkan ya, kita minta kepada teman-teman Kristen untuk mau jujur. Karena memang yang paling penting itu kejujuran dalam beriman. Nggak ada gunanya kalau kalian tuh beriman hanya modal, pokoknya modal, ya dia Tuhan lah, karena hidup saya bagus-bagus saja, lancar-lancar saja gitu. Karena kita ini sedang cari apa sih? Kalau cuma cari dunia ya oke lah. Bahkan kalau kalian cari dunia, jangankan menyembah Yesus. Jangankan nyembah Yesus ya. Nyembah kepada iblis pun, nyembah kepada gunung-gunung ya, laut-lautan, entah apapun, sama tuyul pun kalau bisa ya. Sama tuyul pun kalian akan kaya, kalian akan dapat dunia. Kalau dunia yang kalian cari.
Ya, kalau dunia yang kalian cari. Oke, itu aja sih. Dan saya juga mau ikut sedikit tambahan ya. Dari kemarin saya bertanya mengenai gereja tanpa tembok, gereja tanpa dinding yang selalu disampaikan oleh Risuli Lubis ya. Nah, ini dia. Kan dia banyak sekali tuh. Tampilkan video dia sedang khotbah di sebuah tempat kepada gelandangan ya. Kalau kita lihat nih orang-orang gelandangan. Dan di situ kita dapati beberapa gelandangannya adalah wanita muslim ya. Adalah muslimah. Kenapa kita bilang muslimah? Ya karena pakai hijab. Jadi besar dugaan itu muslimah. Karena memang pasti gelandangan ada yang muslim. Nggak mungkin semua gelandangan Kristen ya. Nggak mungkin. Apalagi ini Jakarta. Ya, di Jakarta. Dan teman-teman bisa lihat ini lokasinya akhirnya kita temukan. Ya, kita lihat dulu ini. Biar teman-teman tahu ya. Jadi ini akan menjadi program dari HMC di 2024 ya. Kita 2024, selain kita aktifkan kembali Jumat Berkah, bagi teman-teman yang nggak tahu, kita sudah aktifkan kembali Jumat Berkah, silakan cek di channel Jadid HMC, kita aktifkan kembali Jumat Berkah, dan ya kita juga akan memantau pergerakan yang dilakukan oleh Risuli Lubis, untuk memastikan tidak ada pemurtatan yang terjadi. Jadi tujuan kita adalah mendatangi tempat-tempat yang didatangi Risuli Lubis, untuk menguatkan kembali iman saudara-saudara kita yang mungkin sudah sedang dalam kesulitan, mungkin sedang goyah gara-gara statement-statement Risuli Lubis ataupun penawaran-penawaran yang dia buat. Ya bisa jadi ada penawaran-penawaran tertentu kan. Nah, ini yang coba kita gali ya untuk kita ketahui. Nah, ini tempatnya kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat nih lokasinya di mana, teman-teman. Ini ya, saya sudah temukan lokasinya. Jadi ini kita akan datangi. Nah, tunggu ya, kita perlihatkan nih. Jadi hari Jumat ini, Jumat Berkah, tanggal 19 Januari nanti, lokasinya adalah gereja tanpa temboknya Risuli Lubis. Itu yang akan kita datangi. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini lokasinya ternyata, teman-teman. Kalian coba perhatikan trotoar di samping dan juga gedung. Nah, ini gedungnya ya. Kalian bisa lihat ini gedungnya. Dan ini Risuli Lubis. Oke ya, sama. Ya sama. Jadi di samping ini memang ada taman. Di samping ini ada taman. Kemarin saya sudah survei. Jadi begitu saya dapat lokasi ini, saya pergi cek. Ya, saya pergi cek dan ternyata benar. Jadi di belakang ini ada taman dan banyak orang yang berkumpul lah, yang saya indikasikan sebagai saudara-saudara kita yang kurang mampu atau gelandangan ya. Bentar, Martin. Bareng. Jadi dia masuk dari sini. Aduh. Ya. Saya jalan ya. Ya. Ya biarin. Bisa, ayo. Ayo Pak. Inilah ada jiwa-jiwa ya. Kita mau layani. Aduh. Ya, jadi ini lokasinya teman-teman. Jadi disinilah Risuli Lubis menjual koyo kalau saya bilang ya. Menjual janji-janji manis keselamatan. Ya. Di sini lokasinya dijadikan tempat dia menjual janji manis keselamatan. Risuli Lubis di sini beraktivitas ya seperti ini, memprovokasi orang-orang di sini untuk membenci Islam, untuk membenci Bang Zuma dan sebagainya. Hanya dengan iming-iming Indomie, ya, makanan, sembako dan juga uang. Nanti dikasih amplop-amplop. Nggak tahu lah uang atau bukan. Pokoknya amplop lah ya. Nanti jangan pula dibilang, oh kamu fitnah, saya nggak kasih uang, saya cuma kasih amplop. Ya, dia kasih amplop. Dia kasih amplop, tapi saya nggak tahu isinya apa. Bisa jadi voucher, bisa jadi mungkin ya tulisan tangan, ya kalimat motivasi atau apapun lah. Pokoknya dia kasih amplop. Isinya apa saya tidak tahu. Jadi kita lihat ini banyak juga saudara-saudara kita Muslim yang menjadi target. Sehingga kita putuskan kita juga akan hadir untuk mengecek langsung ke TKP. Tujuan kita apa? Ya, inilah yang teman-teman harus tahu dulu.
Kenapa kita harus hadir ke sana? Kita harus langsung ya, langsung istilahnya terjun. Ya, ini saya sudah sampaikan juga di channel Jadid HMC. Bagi teman-teman yang nonton Jadid HMC harusnya udah tahu ya. Jadi, mungkin saya tampilkan lagi. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman belum tahu kalau channel saya sekarang tuh Jadid HMC. Bukan HMC lagi, karena HMC sedang ditahan, ya, sedang ditahan. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe channel Jadid HMC. Oke ya, ini channelnya. Ya, Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Ini pengganti HMC selama HMC sedang bermasalah. Oke, ini kemarin kita udah, tadi kita ada post ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lokasi gereja tanpa tembok Risuli Lubis sudah kita ketahui. Cek foto 4 dan 5. Dan untuk Jumat Berkah 19 Januari nanti, kami akan datangi tempat tersebut untuk berbagi Jumat Berkah dalam kurung kasih sesungguhnya, tanpa embel-embel agama. Jadi yang kita lakukan adalah membantu saudara kita tanpa membawa-bawa agama. Ya, kita nggak jualan agama seperti yang dilakukan oleh Risuli Lubis maupun Polikardus lain. Kalau mereka kan bantuin orang ada embel-embel, kita nggak. Kita murni. Ya, tujuan kita adalah membantu sekaligus menangkal misi pemurtatan yang dilakukan misionaris yang sebenarnya memang itu jadi kewajiban kita, menangkal pemurtatan. Ya, kenapa itu? Ya karena pertempuran kita itu bukan hanya di ranah debat agama, teman-teman. Ini teman-teman harus sadari ya, bahwa pertempuran kita dengan Polikardus ini bukan melulu mengenai debat agama. Tetapi apa yang terjadi di lapangan juga. Bagaimana usaha mereka begitu masif untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang ada di lapangan. Dan saya mengingatkan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan yang namanya kekufuran. Ya, ini teman-teman harus resapi dan benar-benar pikirkan. Ada 3 alasan mengapa kita turun ke lapangan untuk membantu sesama. Yang satu, untuk menguatkan iman saudara kita yang terus dicekokin, ya, terus didoktrin oleh misionaris yang tentu saja itu membuat iman mereka lemah dan goyah. Kita nggak bisa pungkiri, saudara-saudara kita yang kekurangan tentu saja menjadi target yang sangat gampang untuk digoyahkan imannya oleh para Polikardus. Terus yang kedua, untuk membantu saudara kita yang sedang kelaparan. Ya, ini adalah satu kewajiban bagi umat Muslim tentunya, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau orang tersebut tertidur karena kekenyangan, sementara tetangga saudaranya sedang kelaparan. Ya, tetangganya sedang tidak bisa tidur karena laparnya. Jadi kita sedang melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW untuk membantu saudara sesama kita. Terus yang ketiga, untuk memastikan tidak adanya kecurangan dan hujatan yang dibuat kepada Islam yang dilakukan oleh para misionaris ini. Jadi tujuan kita turun ke lapangan, terutama ke tempat-tempat yang didatangi oleh misionaris, oleh Risuli Lubis dan Polikardus lainnya, untuk memastikan. Ya, nanti kita akan bertanya kepada mereka, apa saja yang disampaikan Risuli Lubis. Karena bisa jadi ada hal-hal tertentu yang dia sampaikan yang dia tidak tampilkan di YouTube. Yang dia tampilkan di YouTube kan saat ceramah. Tapi saat dia menawarkan orang pindah agama, saat dia mungkin lebih spesifik ya, mengatakan Islam, mungkin dia nggak rekam. Ini yang kita akan cari tahu dengan bertanya langsung. Bertanya langsung kepada saksi mata yang ada di sana, saksi-saksi yang ada di sana. Ya, jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan kami, silakan disalurkan ke nomor rekening Bank BSI 725-490-4451. Mari kita lawan aksi pemurtatan yang terus dilakukan Polikardus dengan cara indomisasi dan janji-janji manis mereka. Jadi kalau kemarin kita lebih banyak nyumbang ke panti, ini kita akan ganti ya, kita akan ganti cara dengan mulai ke lapangan. Ya, saya akan fokuskan di 2024 ini untuk turun ke lapangan, dan untuk itu saya membutuhkan bantuan teman-teman, karena nggak mungkin saya sendiri teman-teman. Apalah daya gitu ya. Yang kita hadapi ini organisasi, yang kita hadapi ini kelompok. Sedangkan saya dengan segala keterbatasan, tetapi saya yakin, ya, saya yakin kalau memang
tujuan kita benar, niat kita benar, Allah yang akan bukakan jalan. Allah yang akan sediakan semua. Kalau saya bagian jalan aja. Karena entah kenapa saya merasa di 2024 ini Allah tempatkan saya bukan lagi di ranah debat. Ya, karena di ranah debat sudah cukup saya rasa. Ranah mengcounter syubhat saya rasa juga sudah kita lakukan. Dan teman-teman juga sudah aktif ya. Ada Bamtri, Al-Ayubi, Ngaji Cerdas, dan teman-teman lainnya. Pepeng, ya, ada Temulawak. Jadi sudah banyak sekali channel-channel yang mengcounter syubhat-syubhat juga. Sehingga saya rasa saya lakukan yang lain lagi. Ya. Zaman dulu, debat itu pertama sekali mungkin teman-teman tahu ya. Debat yang secara online langsung itu di StreamYard HMC. Di HMC lah pertama sekali Oten diundang untuk diskusi. Kalau Geraham Mualaf dulu debat H2H. 1 lawan 1 pakai timer ditentukan dari beberapa hari yang lalu. Kalau debat spontan dulu pertama sekali di HMC. Terus teman-teman sudah banyak yang ikut debat, ya udah kita lanjutkan ke perjuangan berikutnya, yaitu perjuangan mengcounter fitnahan. Karena waktu itu yang counter fitnahan masih sedikit. Jadi saya ambil tanggung jawab itu. Selesai itu, ya, saya lihat sudah banyak sekarang, maka kita akan lanjut dengan pertempuran di lapangan. Walaupun dengan segala keterbatasan. Kita akan fokus di lapangan, dan saya berharap teman-teman mau ikut mendukung, dan saya yakin kalau kita bekerja sama, kita satukan kekuatan, kita bisa menangkal pemurtatan-pemurtatan yang terus dilakukan oleh Polikarpus ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.